Siapa sangka di tengah ibu kota Jakarta, tepatnya di Cakung, Jakarta Timur, terdapat sebuah area sawah seluas 5,45 hektar yang kini menjadi salah satu pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman. Kebun bibit sawah abadi ini dimanfaatkan untuk memproduksi benih padi yang nantinya akan dibagikan secara gratis kepada para petani di Jakarta maupun luar Jakarta. Di wilayah Cakung, Jakarta Timur, terdapat area persawahan seluas 5,45 hektar. Lahan yang bernama Kebun Bibit Sawah Abadi ini menjadi salah satu pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman di Provinsi DKI Jakarta. Dikelola sejak tahun 2008 oleh Pemprov DKI Jakarta, lahan ini digunakan untuk memproduksi benih padi yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada para petani di Jakarta. Tidak hanya lahan persawahan, di kawasan ini juga terdapat lahan sayur mayur dan buah-buahan yang dijadikan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat DKI Jakarta. Di sini masyarakat bisa belajar bagaimana menanam beragam buah dan sayur mayur, mulai dari terong, cabai, hingga buah mangga, yang hasil panennya bisa dibawa pulang. Dengan syarat, pengunjung atau masyarakat menunjukkan KTP DKI Jakarta kepada pengelola lahan. Ya, tidak menyangka ya, saya juga sebetulnya tidak menyangka ada lahan seluas itu lengkap menjadi pusat pembibitan tidak hanya padi, tapi tadi beberapa tanaman lain juga masyarakat bisa berkunjung ke sana untuk belajar bercocok tanam dan tadi ikutan panen gitu. Ada buah-buahan tadi ada mangga buah-buahan, ya. Kalau betul. kita lihat dalam tayangan ternyata memang di luasnya Jakarta ini masih ada lahan hijau seperti itu. Betul. Dan kalau yang saya tahu selama ini kan kita memanfaatkan lahan tidur hanya kecil begitu ya, luasnya hanya 500 meter atau ada yang lebih dari 500 meter, tetapi jumlahnya mungkin tidak banyak. Tapi ternyata ada lahan seperti ini juga dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta, terutama mereka yang tadi menjadi petani urban. Nah, ini juga bisa datang mungkin ke sana untuk tadi belajar bercocok tanam ataupun meminta bibit langsung dari sana. Kita akan berbincang seperti apa sebetulnya pemanfaatan lahan ini. Kita telah terhubung dengan Bapak Ali Nurdin selaku Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi. Oke. Pak Ali mungkin bisa dijelaskan seperti apa pemanfaatan lahan 5,45 hektar yang saat ini dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Ali. Baik dengan Mas Imam ya. Perlu diketahui bahwa sawah abadi Cakung Timur terletak di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana luasnya betul 5,45 hektar dan luas lahan baku yang kita tanami sekarang 3 hektar. Sisanya lahannya dipergunakan untuk pemanfaatan tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, dan tanaman hiasnya. Begitu Mas Imam. Oke. Kemudian Pak Ali, ada tanaman apa saja yang ditanam di sana dan sampai sekarang apakah memang sudah panen atau seperti apa? Yang saya sampaikan tadi bahwa yang mayoritas tanaman di sana itu tanaman padi ya kurang lebih 3 hektar dan sekarang umur padinya sudah 1 bulan sejak tanam ya. Mungkin nanti perkiraan panennya sekitar bulan-bulan sekarang bulan Oktober November barangkali, bulan November ya. Oke. Hasil panen ini sebetulnya untuk menjadi lumbung pangan di Jakarta atau tadi hanya ya sudah dibagikan saja kepada masyarakat yang membutuhkan, Pak? Baik ya, saya sampaikan bahwa karena UPT kami adalah UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, di mana salah satu tugas dan fungsinya adalah melayani masyarakat terkait dengan layanan atau kebutuhan benih atau bibit tanaman ya. Artinya jadi hasil dari panen ini, khususnya untuk tanaman padi ini, kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dijadikan benih kembali. Sebagai contoh, tahun 2020 ini sejak Januari sampai dengan bulan April, kita sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kelompok tani yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat sudah 2005 kg. Kalau kita konversi 2005 kg itu dengan per hektarnya mereka tanam 20 kg, berarti dari UPT ini sudah bisa menyumbangkan kepada luas lahan 103 hektar. Jadi
kita sudah memberikan layanan kepada masyarakat minimal 103 hektar ini sampai dengan bulan April 2020. Oke, dan Oke, itu baru lingkup Jakarta tadi ya, kelompok betul. tani di Jakarta. Bagaimana dengan yang di daerah-daerah lain, Pak? Apakah juga bisa mendapatkan layanan yang disediakan oleh Pemprov ini? Eh, karena UPT ini merupakan UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman di bawah Pemda DKI Jakarta, berarti tugas kami adalah melayani warga Jakarta, gitu ya. Jadi benih-benih yang kita sampaikan, ya, baik benih tanaman pangan dan dalam hal ini tanaman padi, itu diberikan kepada masyarakat Jakarta. Ini barangkali sekadar info juga terkait dengan pelayanan benih atau bibit. Kami juga tidak hanya melayani benih atau bibit tanaman padi, tapi juga melayani bibit tanaman buah-buahan, ya, atau tanaman sayuran dan juga tanaman obat keluarga. Itu masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya kepada kami dan itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis, Mas. Jadi satu keluarga atau satu KTP atau kakak bisa mendapatkan pelayanan gratis buat tanaman buah-buahan, ya. Itu bisa. Nah, karena masa pandemi sekarang dalam membatasi jaga jarak dan lain-lain, jadi tidak perlu susah datang ke kantor atau ke kebun-kebun kami, tapi cukup dengan melakukan pelayanan melalui online, yaitu dengan mengklik openstreetmap.id/bkpkp. Nanti tinggal isi di situ, kemudian cara pengambilannya pun mudah. Bisa melalui dengan transportasi online, ya, atau mungkin bisa langsung datang. Tapi saya sarankan untuk online aja, untuk transportasi online, sehingga masyarakat bisa dilayani satu kakak atau satu KTP dengan 2 poin gratis. Barangkali itu, Mas. Oke, Oke, baik. berarti masyarakat ini sekarang dimudahkan Ya? untuk mengakses tanaman tadi kan bibit-bibit untuk kemudian dia tanam kembali gitu. Kalau kalau boleh diceritakan Pak Ali, selama mengedukasi khususnya kelompok tani di Jakarta, kawasan Jakarta, pasti ini kan berbeda. Lahan di Jakarta atau di pedesaan ini sangat berbeda. Apa saja sih kendala yang biasanya mereka hadapi gitu? Kemudian edukasi atau tanaman apa saja sih yang memang cocok untuk ditanam di Jakarta biasanya? Baik, Mbak. Jadi di Jakarta seperti ini karena luas lahan juga tidak terlalu luas, ya. Pengontrolan dari kami, ya, baik dari yang ada di kebun kami maupun yang ada di masyarakat sesuai dengan tupoksi kami adalah mengawal atau mengontrol terkait dengan pengendalian hama penyakit. Kenapa? Karena biasanya kendala yang utama itu di pertanaman itu adalah pengendalian hama penyakit. Petugas kami sudah siap ke lapangan dalam rangka mengawal atau mengecek tentang kesehatan tanaman yang ada di masyarakat atau petani, yaitu di 3 wilayah, Jakarta Utara, Barat, dan Timur, yang notabene di situ produknya adalah produk tanaman pangan atau produk padi, gitu. Itu barangkali. Oke, baik. Oke, Jadi kemudian tetap ada pendampingan dari betul. teman-teman ya untuk tadi melakukan pengecekan di wilayah penanaman. Oke. Nah, Pak, kalau untuk masyarakat seperti saya yang ingin mengakses tadi beberapa bibit tanaman buah yang bisa saya tanam di rumah gitu. Ini kan sebetulnya kalau masa tanam panjang ya, ada pembesaran sampai dengan berbuah gitu. Ada nggak sih sebetulnya pendampingan atau informasi lah katakan yang bisa diakses oleh masyarakat yang disediakan oleh teman-teman agar selama nanti proses penanaman sampai dengan dia bisa dipanen dari sisi buahnya gitu, itu bisa lancar tanpa gangguan hama? bisa, Mas Dino. Artinya ini, kami juga menyediakan pelayanan terkait dengan pembinaan atau pelatihan. Pelatihan di sini luas, ya, skalanya. Pelatihan atau pembinaan bisa buat adik-adik sekolah, ya, kemudian untuk mahasiswa dan juga masyarakat secara umum, ya. Jadi pelatihan bentuknya bisa dilakukan di kantor kami, tapi khusus untuk sekarang saya mungkin lebih memprioritaskan pelatihan secara virtual. Kami siap untuk misalkan memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cara bertanam yang baik, bagaimana cara pemeliharaan tanaman yang baik, kemudian bagaimana cara pengemesannya pada saat mau panen, misalkan tanaman buah-buahan, bagaimana cara pengolahannya, kami sudah siap pelatihan itu. Mungkin masyarakat bisa memanfaatkan, apalagi sekarang masa pandemi ini, ya, notabene lebih banyak di rumah, jadi
lebih senang dengan pelatihan-pelatihan secara virtual. Jadi lebih hemat, efektif, dan efisien barangkali gitu Mas ya. Oke, baik. Jadi Betul. ditunggu nanti pelatihannya dan Mhm, juga kalau untuk masyarakat bisa pesan langsung nih ke Pak Ali. Untuk bibitnya mau apa, betul. silakan tadi diakses informasinya sesuai yang dijabarkan oleh Pak Ali. Pak Ali Nurdin, terima kasih telah berbagi informasi di Halo Indonesia. Kita harapkan masyarakat juga lebih giat lagi untuk melakukan penghijauan dan bercocok tanam di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Ali. Amin. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.